Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang kita akan melanjutkan belajar ya untuk mata kuliah mekanika. Pada kali ini bab lanjutannya dari dinamika benda tegar yaitu mekanika Lagrangian dan Hamiltonian. Oke, di sini tak mulai ya dengan kita membahas dulu tentang mekanika Lagrange. Lagrange atau Lagrange gitu. Oke, kita sebut aja Lagrange untuk mempermudah. Nah, materi mekanika Lagrangian. Apa sih mekanika Lagrange itu? Kan kita dari dulu itu mengenal adanya mekanika Newtonian gitu. Misal ada kasus misal ada sebuah benda miring di bidang miring, ada benda bermasa M. Biasanya kan kita tarik gaya-gaya yang terjadi dulu. Ini ada gaya berat M kali G, berarti untuk yang tegak lurus ini dan sini, ini adalah ini theta ya. Berarti ini MG sin theta. Kemudian ini adalah MG cos theta. Nah, untuk mekanika yang biasa atau mekanika Newtonian kita menyebutnya. Dan untuk menghitung, misal kita mau hitung percepatannya gitu ya. Berarti sigma F sama dengan M kali K. Sigma F-nya yang kerja di sana berarti MG sin theta biasanya kalikan dengan M kali K. M-nya sama bisa kita coret berarti A itu sama dengan G sin theta. Nah, lalu apakah untuk semua sistem gayanya itu bisa kita hitung, bisa kita ketahui dengan mudah? Kalau kayak gini kan mudah ya, F-nya yang kerja ya ini MG sin theta. Nah, gimana kalau kalau kasus yang seperti ini? Nah, contoh kasusnya, misal ada bandul, bandul terus dikasih simpangan kan dia gerak. Ternyata dia bandul ini digantung sama ada bandul lagi. Nah, ketika dia gerak, ya, ketika dia gerak, kita gerakkan atau kita kasih simpangan, nah, maka ini tuh akan jadi kayak gini, kemudian gini, atau kemudian juga bisa geraknya gini, terus jadi gini. Jadi sangat sulit untuk kita menentukan apa sih gaya yang bekerja di sana itu kayak apa aja. Nah, maka dari itu kita gunakan mekanika Lagrange. Nah, mekanika Lagrange itu nggak nggak butuh arah. Jadi kita bisa kita bisa tinjau cuma dari dua hal apa saja. Nah, cuma dari cuma dari U dan T. Nah, punya itu energi potensial dan T-nya itu energi kinetik. Nah, Lagrange, Lagrange gitu ya. Itu adalah pengurangan antara energi kinetik dengan energi potensial. Jadi T min U. Nah, ini rumus yang
Oke, tes tes. Oke, sorry ya, terputus videonya. Aku lanjutkan. Yang harus diingat dari rumus Lagrange ini apa? Itu dari T, di sini T min U Lagrange, dan kita harus hafal ini ya. Ini rumus pamungkas. Ini aja yang dihitung, apa yang diingat. Doki dot ini kita sesuaikan nanti apa yang dicari di soal. Jadi itu bisa berubah-ubah ya. Ini yang harus kita ingat, teman-teman semua. Nah, kita juga bisa loh menyatakan dalam koordinat satu dengan koordinat yang lainnya atau sebaliknya. Jadi kalau aku punya koordinat yang umum ya, koordinat kartesian, koordinat XY, itu aku juga bisa ubah ke koordinat polar, koordinat polar atau R theta. Dan ini juga bisa berlaku sebaliknya. Bisa dari eh, koordinat X, Y ke polar, kartesian ya, kartesian, dan juga bisa sebaliknya, juga bisa. Oke, kasusnya apa untuk memahami hal ini? Misal, aku punya sebuah sumbu, di sini ada sumbu X, di sini ada sumbu Y, kemudian aku punya suatu vektor R. Nah, ini aku tarik garis ke sini, berarti ini kan tingginya Y ya. Kemudian di sini panjangnya X, dan di sini sebesar theta. Nah, lalu besar X itu berapa? Jadi untuk mencari hubungan X, Y koordinat kartesian dengan polarnya itu bisa kita nyatakan seperti ini. Nah, X itu besarnya kan R kalikan dengan cos theta kan ya. Nah, kalau Y berarti R sin theta. Maka untuk nilai X itu bisa dituliskan dalam koordinat R, theta, dan Y itu juga sama koordinat R, theta. Lalu untuk mencari R-nya gimana? R-nya biasa aja, berarti kan di situ seperti Pitagoras ya, X kuadrat tambah Y kuadrat diakarkan. Kalau untuk nyari theta berarti arcos dari tan X per Y. Nah, untuk eh, nilai R, kemudian nilai theta itu juga bisa dinyatakan dalam X, Y, dan theta juga sama. Caranya itu gimana? Ada suatu persamaan umum di mana itu menyatakan dari X yang terdiri dari Y1, Y2, atau muatan di Y3, dan lain sebagainya. Nah, jadi untuk ini itu bisa juga kita nyatakan dalam X dan Y, tapi R theta dan Y-nya juga R theta. Nah, lalu bagaimana untuk mengubahnya? Berarti bentuknya itu jadi kayak gini. Kalau nyari dx, itu berarti do x per do r, kalikan dengan dr, ditambah do x per do theta, kalikan dengan d theta. Nah, untuk dy-nya, do y per do r dr, ditambah do y per do theta d theta. Nah, dengan X-nya yang tadi di atasnya, R cos theta, kalau Y-nya yang R sin theta, seperti itu.
Maka untuk nyari ini kita turunkan ya. Berarti nilai dx-nya do x per do r kali dr itu cos theta dr min do x per do theta berarti min r sin theta sin theta untuk nilai yang dy berarti sin theta dr ditambah r cos theta d theta. Oke, dari sini kan kita udah tahu nilai dx, kemudian nilai dy-nya, maka ya ini kita pegang kunci bahwa koordinatnya ini bisa kita nyatakan dalam polar maupun kartesian, ya kita bisa ubah dengan sebaliknya. Oke, untuk bisa lebih paham, kita langsung ke latihan soal. Latihan soal yang nomor 1. Oke, di sini aku punya sumbu X, sumbu Y. Kemudian di sini ada suatu benda bermassa M. Dia punya kecepatan V dan dia punya theta sebesar ini. Nah, jadi untuk di sini itu katanya tidak ada percepatan. Nah, apa iya? Mari kita buktikan. Mari kita buktikan. Berarti untuk nyari Lagrangianya kita harus tahu T energi kinetik dan kita harus tahu U-nya. Untuk energi kinetiknya di sini karena dia kerja di sumbu X dan di sumbu Y berarti setengah massa V-nya X dot kuadrat ditambah dengan setengah M kali Y dot kuadrat. Nah, untuk U-nya potensialnya nggak ada ya, 0. Maka nilai T berarti kan, sorry, L berarti T min U. Maka nilai L-nya adalah setengah M X dot kuadrat ditambah setengah M Y dot kuadrat. Kita cari satu-satu. Nah, untuk Q yang tadi, yang di atas yang harus diingat-ingat rumus Lagrange, yang ini, itu kita sesuaikan dengan yang diketahui di soal. Nah, kalau di sini kan berarti yang diketahui ada X dan juga ada Y. Ada X dot, ada Y dot. Maka ya kita turunkan ke sana. Nah, kita turunkan yang terhadap X dot dulu. Berarti do L per do X dot berarti sama dengan MX dot. Terus kita turunkan lagi do per do T. Jadi itu diturunkan 2 kali ya. Nah, berarti MX double dot. Maka untuk nilai D per dt dari do L do X dot min do L per do X sama dengan 0 mx double dot min, oh sorry, ini belum kita cari ya yang ini, berarti ini kita cari do L per do X nggak mengandung X ya L-nya ya, maka ini hasilnya 0 mx double dot min 0 sama dengan 0, maka percepatannya bernilai 0. Oke, ini terbukti untuk yang di sumbu X. Kita cari yang percepatan di sumbu Y. Caranya sama, berarti do L per do Y dot sama dengan MY dot. Terus kalau kita turunkan lagi, do L per do Y dot, kurang bagus, Y dot, berarti MY double dot.
Terus do L per do Y juga 0 ya. Berarti D per dt dikalikan dengan do L per do, do Y dot, terus min do L per do Y, hasilnya MY double dot min 0 sama dengan 0, maka Y double dot sama dengan 0. Oke, terbukti. Kita lanjutkan ke nomor contoh soal 2. Nah, biasanya yang sering muncul itu adalah pertanyaan untuk nyari persamaan gerak. Oke, kita ambil sebuah kasus, ada suatu peluru yang ditembakkan di bidang X dan Y. Jadi ini bentuk bentuk seperti ini ya lintasannya. Ini M, dia punya kecepatan V, dan dia punya gaya gravitasi D. Maka awal yang harus kita tentukan adalah T dan U. T-nya berarti setengah mx dot kuadrat ditambah setengah my dot kuadrat. Nah, untuk nilai U-nya berarti mgy. Karena cuma ada di sembunyi aja yang vertikal. Maka untuk nilai T bisa kita dapatkan T min U. Kita tulis setengah mx dot kuadrat ditambah setengah my dot kuadrat dikurangi mg. Nah, di sini kan yang diketahui ada X dan Y, ya kita turunkan di sana. Kita yang pertama dulu, do L per do X dot sama dengan mx dot ya. Nah, kemudian kalau kita turunkan sekali lagi, maka kita bisa dapatkan mx double dot. Terus kita nyari do L per do X-nya, nggak ada ya. Maka D per dt do L per do X dot min do L per do X mx. Sama ya, ini yang kayak tadi ya, mirip. Berarti X double dotnya 0. Sifat. Sekarang kita kerjakan untuk yang di Y terhadap Y. Jadi Y dot Y. Ini sama MY dot, ini juga sama D per dt dari L per Y dot itu MY double dot. Kalau nyari L per Y berarti di sini min MG. Nah, ini yang ada bedanya. Berarti do per D per dt kalikan dengan do L per do Y dot min do L per do Y sama dengan 0. M Y double dot min kali min berarti plus M kali G sama dengan 0. Maka ini kita pindah ruas minus coret-coret, maka Y double dotnya sama dengan M. Oke, terbukti. Kan terbukti ya, ditemukan jawabannya. Oke. Oh, belum ya. Ini masih percepatannya kan nyarinya persamaan gerak. Berarti ini belum selesai. Nah, dari yang kita ketahui ini kan kita dapatnya yang Y dot ya, min G. Ini kan bisa kita tulis lagi. Jadi Y ini Y double dot kan berarti Y dot per dt, D D Y dot per dt kan sama aja kayak Y double dot, sama dengan min G. Berarti ini kalau kita pindah luas, kita bisa integralkan ya, min G dt. Berarti ini kalau kita integralkan jadi min G T plus C1. 1.
Y kan masih Y dot. Kita nyari sampai Y sama dengan itu persamaan geraknya. Ini bisa kita tulis berarti dy per dt sama dengan min gt plus c1. Kalau kita pindah ruas berarti Y integral dari min gt plus c1 gt. Nah, ini hasilnya berarti min gt plus ct plus ini C1 ya, berarti ini yang C2. Oke, ini T-nya kuadrat. Nah, akhirnya kita ketemu lah. Nah, ini dia persamaan geraknya untuk kasus tadi. Untuk kasus yang peluru ditembak tadi. Itu contoh yang kedua atau ketiga ya? Oh, kedua. Sekarang kita langsung yang ketiga. Nah, langsung yang ketiga ini goalsnya juga sama, nyari persamaan gerak. Nah, tapi kasusnya beda. Ini nggak asing banget kita ketemu sama osilasi harmonis. Jadi ada benda dikaitkan sama apa ini? Sama pir gitu. Kemudian ini kita tarik, akhirnya dia sampai di sini, kita perpanjang sampai di sini yang mana dia punya panjang awal itu L0. Setelah dia ditarik panjangnya jadi X0, berarti kan di sini ada delta X-nya ya. Ini sumbu Y, ini sumbu X. Nah, gimana persamaan persamaan gerak dari osilator harmonis ini? Kita pecahkan dulu T sama U-nya. T-nya di sini berarti karena dia cuma gerak di satu sumbu, sumbu X aja berarti setengah mx dot kuadrat. Nah, untuk U-nya berarti karena eh, dia punya ini ya, pegas ya, pegas. Kok bir tadi? Ya, ada pegas berarti setengah K, satu pegas kali kan delta X kuadrat. Nah, delta X ini apa? Kan nggak ada kan di sini kan. Berarti coba kita uraikan. Itu kan tadi kan selisih sebelum dan setelah dia ditarik. Berarti sama aja kayak X0 ya min L0 kuadrat. Maka nilai L-nya T min U, T-nya itu setengah mx dot kuadrat dikurangi setengah K X0 min L0 kuadrat. Kita sudah punya nih persamaan Lagrange. Tinggal kita turunkan untuk nyari persamaan geraknya. Berarti do L per do X dot yang ada X dotnya cuma ini aja. Ini kita turunkan berarti mx dot. Kalau kita turunkan sekali lagi do L per do X dot berarti jadinya mx double dot. Terus kita cari do L per do X-nya, maka ya ini aja kan yang belakang ini kuadratnya taruh depan berarti dikali ya setengah K 2 kali X0 min L0, maka nilai D per dt do L per do X dot min do L per do X sama dengan 0. Bisa kita tulis mx double dot min kali min ya, ketemu ini berarti ini jadi plus setengah K2 X0 min L0 sama dengan 0. Ini bisa kita coret. Sebenarnya coret aja di awal, nggak apa-apa.
Berarti ini mx double dot ditambah x0 min L0. Nah, ini kan masih, oh sorry, kurang kan. Ini bentuknya masih belum umum ya, belum umum persamaan gerak osilator harmonis. Maka bisa kita dekati dengan permisalan. Misal R itu X0 min L0. Maka untuk nyari R dot itu kan berarti X0 ini ya, ini kan. Nah, kalau R double dot berarti ini. Nah, maka persamaan ini akan jadi X dotnya X0 itu sama kayak X ini aja. Jadi MR double dot ditambah KR. Oke, ini yang umum. Sudah kita dapatkan persamaan gerak untuk eh, gerak harmonis atau osilasi harmonis. Oke, sudah selesai untuk yang mekanika Lagrange. Kita lanjut ke yang kedua, yaitu mekanika Hamiltonian. Mekanika Hamiltonian. Mekanika Hamiltonian ini rumusnya mirip kayak tadi. Cuman yang jadi pegangan Hamiltonian itu adalah sigma I I Q I min L. Apa ini? L itu yang Lagrange tadi ya. Nah, ini coba misal ya, kita bayangkan misal ada benda di sumbu X. Di sumbu X. Maka eh, yang kerja di sini berarti kan P kali X ya, X dot, P kali X dot min L. Sama dengan X dot itu kan kecepatan, P itu kan momentum di mana M kali V. Berarti M kali V kalikan V berarti kan M V kuadrat. Min L, nah L-nya itu T min U. M V kuadrat itu kan 2T kan, 2T. MV sama dengan, nah dikurangi T plus U. Maka untuk nyari Hamiltonian itu kebalikannya Lagrange, yakni T-nya ditambah sama U. Nah, ini yang kita pegang. T plus U. Langsung ke contoh soal. Latihan soal. Di sini ada suatu benda dikaitkan sama pegas. Kita, biar agak lebih bagus. Ya, ada suatu pegas dihubungkan ada benda. Di sini yang kerja berarti kan ada sumbu X ya, kemudian ada sumbu Y. Lalu gimana sih persamaan geraknya di sini kalau kita tinjau pakai mekanika Lagrange? Kita cari T-nya dulu, berarti setengah mx dot kuadrat. U-nya berarti setengah kx kuadrat. Hamiltoniannya berarti T plus U. T-nya setengah x dot kuadrat. Tambah setengah kx kuadrat. Ini Hamiltoniannya. Yuk, kita turunkan satu-satu. Dua. Oh, sebentar. Karena di sini Hamiltonian itu menggunakan prinsip kayak momentum itu ya.
Jadi yang bisa kita ubah jadi momentum, kita ubah jadi momentum. Berarti ini Hamiltoniannya setengah M kuadrat X dot kuadrat. Oke, kalau bingung simpan dulu, habis ini tak jelasin. KX kuadrat. Maka Hamiltoniannya bisa berubah jadi P kuadrat per 2M ditambah setengah KX kuadrat. Nah, ini untuk Hamiltoniannya. Nah, kenapa kok tak ubah jadi P kuadrat per 2M? Yang mana kita harus ingat, P itu kan M kali P. Maka P itu kayak M kali X dot kan. Maka P kuadrat ya M kuadrat X dot kuadrat. Nah, ya ini fungsinya kita ubah nyari ke P. Karena untuk Hamiltoniannya ini kita turunkan ke P, kemudian kita turunkan ke posisinya atau ke X. Oke, kita turunkan ya 2H per 2X dulu. Berarti KX 2H per 2P berarti P per M. Terus kalau P-nya kita ubah, berarti dot, MX dot per M, M-nya coret berarti tinggal X dot. Maka ini rumus pamungkas yang harus diingat. 2H per 2P, dan D per DP. Itu X double double. Maka tinggal susun. Nah, ini susunnya rumus pamungkasnya M D per DT kalikan dengan 2H per 2P ditambah dengan 2H per 2X. Nah, kalau ini dicampur, ini P, ini X. Kalau yang Lagrangian tadi misal ini X, ya ini X dot berarti ini X. Ini Y dot berarti ini Y. Kalau ini enggak, ini beda variabel ya. Ini P, ini X. Seperti itu. Tinggal tulis. M, X double dot plus KX sama dengan 0. Sudah ketemu. Atau kita kita bagi semua dengan massa, berarti X dot tambah K per M X sama dengan sama aja. Sama-sama benar. Oke, kita lanjut ke Latsol ya. Latsol nomor 2. Latsol nomor 2. Misal ada benda jatuh bebas. Ada benda terus jatuhnya bebas. Berarti di sini dia ada sumbu X dan ada sumbu Y kan. Ya. Maka untuk T yang kerja di sini kan setengah dia cuma gerakannya kan vertikal. Maka ya disumbui aja. Jadi setengah MY dot kuadrat. Dan untuk U-nya berarti MY. Kita sepakati misal dia bahwa positif atau minus. Nah, itu hanya arah saja. Misal ini positif ya. Maka hanya berarti T plus U. Setengah MY dot kuadrat ditambah MGY. Kita ubah ya ke bentuk P dan M. Ini setengah M. Y dotnya kita ubah jadi P kuadrat per M kuadrat. Nah, kurang bagus. Ini M kuadrat ditambah MGY. M-nya bisa coret-coret. Ini berarti jadi P kuadrat per 2M. Pokoknya gimana ubah jadi bentuknya kayak gini. P kuadrat per 2M. Karena apa ya nanti? Karena kita turunkan dia ke P dan juga kita turunkan ke posisinya. Kalau kayak gini posisinya bukan X berarti Y. Ini kita tambah MG. Nah ini hanya. Oke, kita turunkan 2H per 2P dulu.
P per M. P-nya kita ubah jadi M Y dot per M. M-nya kita coret, berarti tinggal Y dot. Terus kita turunkan lagi, sekali lagi. 2H per 2P, berarti Y double dot. Nah, untuk 2H per 2Y, kita lihat MGY, berarti tinggal MG. Oke, karena udah semua, tinggal kita rumus ke pamungkasnya. M D per dt dari 2H per 2P sama dengan, ditambah 2H per 2Y sama dengan 0. Berarti ini M Y double dot ditambah MG sama dengan 0. MY double dot min MG, M-nya coret-coret, berarti tinggal Y double dot min G. Oke, di sini percepatannya kita dapatkan MG, yang mana ini sama loh kayak yang kita kerjakan dengan cara mekanika Hamiltonian tadi. Ya, mana ya? Nah, ini dia. Nah, ini sama aja dengan ini. Sama aja bebas mau pakai Hamiltonian atau Lagrange, yang sesuai dengan kesukaan teman-teman aja, mana yang paling mudah menurut teman-teman atau yang paling menantang. Hasilnya insya Allah sama. Oke, kita latihan soal lagi, mungkin sekali lagi ya, soal nomor 3. Sama ya, ini ada bandul gitu. Kita kasih simpangan, akhirnya ini tengahnya. Berarti ini sebesar R, ini panjangnya R, berarti dia nanti geraknya kayak gini. Ini M. Maka di sini bisa kita uraikan dulu. X-nya, Y-nya, berarti ini R cos theta. Kalau yang ini min R cos theta. Sorry, X-nya ini sin ya. Kalau dilihat dari gambarnya. Maka X dotnya adalah R dot sin theta ditambah R theta dot cos theta. Ini yang pakai eh, UV, berarti ini U aksen V, ini U V aksen. Nah, kayak gitu. Untuk Y dotnya, berarti dia berubah menjadi min R dot cos theta plus R dot sin theta. Nah, maka untuk T-nya di sini setengah mx dot kuadrat ditambah disembunyi juga my dot kuadrat. Maka T-nya setengah M, ini bisa kita ubah ya koordinatnya tadi, jadi R. Nah, seperti ini. Untuk sin dan cosnya karena dia sama-sama kuadrat, kalau kita jumlahkan ya pakai sifat sifat sinus kosinus. Kalau dia kuadrat, sin kuadrat tambah cos kuadrat, hasilnya 1. Kita cari U-nya, MGR cos theta. Maka untuk L-nya itu kan T min P kan ya. T
T min Q. Berarti setengah M R dot kuadrat ditambah R kuadrat theta dot kuadrat min MG R plus balikan R theta. Kalau untuk nyari Hamiltoniannya berarti T plus U. Jadinya setengah M R dot kuadrat tambah R kuadrat theta dot kuadrat. Karena ini plus ketemu min tetap aja min. Oh berarti yang ini plus MGR cos theta. Nah ini kita perlu bawa dia ya ke rumus yang umum. Di sini tak kasih notes. Kita ingat-ingat momentum itu kan perkalian massa dengan kecepatan. Momentum M-nya bisa diuraikan dengan X dot kuadrat tambah Y dot kuadrat, ya kan? Kalau tak kuadratkan berarti ini kuadrat akarnya hilang. Kita ingat momentum sudut L ya. Itu kan perkalian antara massa kecepatan dengan R. Ini bisa kita kasih garis dulu. MP-nya itu yang ini. Berarti akar dari X dot kuadrat tambah Y dot kuadrat kalikan dengan R. Kalau tak kuadratkan berarti ini jadi M kuadrat, akarnya jadi hilang, kalikan R kuadrat. Atau bisa tak tulis jadi M kuadrat, R kuadrat, X dot kuadrat tambah Y dot kuadrat itu kan bisa diubah jadi R dot kuadrat tambah R kuadrat theta dot kuadrat. Seperti ini. Nah, dengan kita sudah ingat notes yang di sini, maka, nah ini kan bentuknya mirip kayak ini kan ya. Maka bisa kita ubah jadi kuadratkan M kuadrat R kuadrat per 2MR kuadrat kalikan R kuadrat R dot kuadrat tambah R kuadrat kali theta dot kuadrat dikurangi MG R cos theta. Nah, ini kan sudah mirip banget. Ternyata nilai ini tuh adalah nilai L kuadrat per 2MR kuadrat. Ini Lagrange ya, Lagrange. Yang ini bukan Lagrange tapi eh, percepatan momentum sudut R M G R cos theta. Nah, ini adalah persamaan Hamiltoniannya. Goalsnya kita kan nyari persamaan beratnya kan ya. Berarti yuk kita turunkan 2H per 2L. Berarti jadi L per MR kuadrat. L itu kan MVR per MR kuadrat. Ini coret-coret, coret-coret berarti tinggal V per R. Ini kan sama aja kayak theta dot kecepatan. Ini kita lanjutkan, turunkan sekali lagi. Jadi kita turunkan 2 kali. Jadinya theta double dot. Lanjut. Yang kita turunkan ke 2 tetanya. Berarti MG apa tadi? MG R cos theta kan. Berarti jadi MGR tadi min ini jadi plus. Berarti jadi sin theta.
Nah, kita masukkan ke persamaan I di per di theta. Jadi ini benar-benar kita sesuaikan ya variabel-variabelnya. Ini dou H per dou L ditambah dou H per dou theta sama dengan 0. Maka kita tinggal masukkan turunan yang 2 kali tadi kan theta double dot ditambahkan dengan dou H per dou T. Dou tetanya MGR sin theta. Ini sama dengan 0. Oke, ini di sini kan bisa kita eh, jabarkan ya, itu kan momen inersia yang mana mr kuadrat berarti theta double dot tambah mgr sin theta dengan 0 m coret m r coret r berarti tinggal r r theta double dot ditambah g sin theta. Nah, ini udah ketemu. Misal untuk kasus theta yang kecil, nah itu kan kita kalau ingat sangat kecil sekali, sin theta itu ya sama dengan theta itu sendiri. Berarti ini bisa kita tulis jadi R R theta double dot ditambah G theta sama dengan 0. Kalau tak bagi R biar lebih rapi, berarti theta double dot ditambah G dibagi R theta sama dengan 0. Nah, ini dia sudah ketemu persamaan geraknya. Persamaan gerak. Oke, alhamdulillah sudah selesai ya. Ini untuk mekanika Hamiltonia. Alhamdulillah. Jadi di video kali ini kita sudah belajar tentang konsepnya dari mekanika Lagrange, kemudian dari mekanika Hamiltonian beserta latihan soalnya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.